Menteri Luar Negeri Wang Yi, sekali lagi selamat datang kembali di Jakarta. Kunjungan ini saya yakini akan lebih memperkuat hubungan kedua negara. Tahun depan, Indonesia dan RRT akan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik. Kemitraan strategis komprehensif Indonesia RRT akan terus dipupuk dengan semangat kerjasama, saling menghormati dan saling menguntungkan. Rekan-rekan media yang saya hormati, dalam pertemuan bilateral tadi beberapa hal dibahas, antara lain. Pertama, kedua pihak sepakat untuk memperkokoh kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara. Hubungan bilateral akan terus diperkokoh dengan terus menghormati hukum internasional. Di bidang ekonomi, RRT adalah salah satu mitra penting Indonesia. RRT merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia dengan volume perdagangan mencapai lebih dari 127 miliar US dollar. RRT juga merupakan salah satu investor asing terbesar dengan nilai investasi lebih dari 7,4 miliar US dollar tahun lalu. Beberapa fokus kerjasama investasi akan terus diperkuat, antara lain di bidang hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, manufaktur, transisi energi, serta ketahanan pangan. Pembahasan kerjasama ekonomi secara lebih detail akan dibahas dalam pertemuan High Level Dialogue Cooperation Mechanism atau HDCM di Labuan Bajo besok. Dari pihak Indonesia akan dipimpin bersama Menko Marves dan Menteri Luar Negeri, sementara dari pihak RRT akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi. Masih dalam konteks kerjasama bilateral, kita juga membahas kerjasama penanganan kejahatan lintas batas, terutama online scam. Saya sampaikan pentingnya kerjasama kawasan termasuk dengan RRT dalam penanganan kejahatan ini, di mana banyak warga negara Indonesia yang menjadi korban. Saya juga mengajak RRT untuk melakukan kerjasama di bidang pencegahan agar korban tidak terus berjatuhan. Kedua, kita juga membahas beberapa isu kawasan dan dunia. Indonesia menekankan kembali komitmennya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik. Stabilitas dan perdamaian Indo-Pasifik hanya akan terwujud jika semua pihak menghormati hukum internasional. Indonesia menghargai dukungan RRT terhadap ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kawasan kita agar tetap damai dan stabil, dan itu hanya dapat terwujud jika semua pihak menghormati hukum internasional. Kunjungan Menteri Luar Negeri RRT dilakukan di tengah kita semua memiliki kekhawatiran akan situasi yang berkembang di Timur Tengah. Kita memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya semua pihak menahan diri dan pentingnya untuk melakukan deeskalasi. Saya menjelaskan mengenai upaya diplomatik yang dilakukan Indonesia sejauh ini, dan saya yakin RRT akan menggunakan pengaruhnya guna mencegah terjadinya eskalasi. Kita juga memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya gencatan senjata di Gaza dan penyelesaian masalah Palestina secara adil melalui two-state solution. Indonesia akan mendukung keanggotaan penuh Palestina di PBB. Stabilitas Timur Tengah tidak akan terwujud tanpa penyelesaian isu Palestina. Demikian hasil pertemuan bilateral saya pagi ini dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi, dan setelah pertemuan ini Menteri Luar Negeri Wang Yi akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Bapak Presiden. Sebagai penutup, Minister Wang Yi, mari kita jalin hubungan yang bersahabat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan terus menghormati hukum internasional. Dengan demikian, kita akan dapat menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan kita. Saya mengundang Menteri Luar Negeri Wang Yi untuk menyampaikan pandangannya. Sekali lagi, terima kasih atas kunjungannya.
Teman-teman media saya hormati, selamat siang. Sekali diundang kembali perkunjungan Indonesia. Pertama-tama, sekali lagi saya ucapkan selamat atas penyelenggaraan pemilu yang berjalan lancar dan sukses. Dan juga keberhasilan pembangunan negara Indonesia yang luar biasa di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kunjungan saya kali ini dengan tujuan mengimplementasikan kesepakatan penting kedua kepala negara dengan tujuan menunjukkan dukungan kuat dari Tiongkok ke Indonesia dan juga dengan tujuan mendorong hubungan bilateral terus berkembang ke tingkat lebih tinggi dan menjaga progres yang lebih besar. Tadi saya telah mengatakan pertukaran yang cukup produktif dengan pemilu, di mana kedua pihak secara mendalam menukar pendapat sesuai dengan arahan strategis kedua kepala negara dan mengenai mempercepat pembangunan komunitas Tiongkok Indonesia dengan masa depan bersama dan banyak konsensus telah dicapai. Kami menelusuri kembali progres historis yang telah dicapai dalam hubungan kita 10 tahun terakhir ini dan satu pendapat bahwa faktor kunci di belakang hasilnya ada banyak. Yang penting kepemimpinan kepala negara dan juga mempertahankan kemandirian strategis. Yang paling kunci adalah selalu percaya dan saling bantu. Dan yang paling penting adalah kerjasama untuk menang bersama. Serta yang paling berharga adalah menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Kami menantikan kedua belah pihak melestarikan tradisi kerjasama yang baik untuk membantu dalam jalan modernisasi masing-masing yang berkarakteristik diri dengan tujuan pembangunan Tiongkok Indonesia dengan kualitas yang lebih tinggi agar menciptakan masa depan yang lebih gemilang dalam hubungan bilateral. Kedua pihak akan mempromosikan saling percaya dan saling bantu sebagai negara besar dan negara tetangga. Kami akan terus mematuhi kepemimpinan strategis kepala negara dan mempertahankan saling percaya strategis bertingkat tinggi. Kedua negara telah mendirikan mekanisme dialog menurunkan atau 2+2. Kami akan mengoptimalkan platform ini untuk meningkatkan kerjasama politik keamanan. Kami juga akan saling memberikan pemahaman dan dukungan dalam hal-hal bersangkutan dengan kepentingan inti dan prihatin utama masing-masing. Kedua pihak akan memainkan peranan lokomotif untuk mendongkrak modernisasi negara berkembang. Kedua negara akan secara mendalam mensinergikan jalur Tiongkok menuju modernisasi dan visi Indonesia Emas tahun 2045 agar saling menyukseskan. Dan dengan demikian, kedua negara dapat menyediakan lebih banyak opsi bagi sesama negara berkembang untuk menunjukkan modernisasi. Kami akan terus meneruskan kerjasama Belt and Road, terus memperluas kerjasama kekuatan produktif kualitas tinggi di bidang ekonomi digital dan sebagainya, serta bersama-sama memajukan perkembangan berkelanjutan serta transformasi ekonomi. Kedua pihak akan bersama-sama mendorong keterbukaan, inklusif, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Kami akan terus mendukung mengajurkan globalisasi ekonomi inklusif yang menguntungkan semua pihak. Kami menolak unilateralisme, protectionism, dan berbagai bentuk tindakan decoupling dan membangun halaman kecil. Kami akan bersama-sama menjaga kestabilan rantai industri dan rantai pasok. Kami juga melakukan pertukaran dan koordinasi mengenai isu nasional maupun internasional yang menjadi perhatian bersama. Kedua pihak sama-sama sangat waspada berbagai program dibangun di kawasan ini dan sama-sama menolak niat apapun yang bertujuan mengaktifkan konferensi produk dan siap bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas yang susah didapat di kawasan ini. Kami juga bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN untuk mengimplementasikan TOC secara penuh dan efektif, mempercepat negosiasi COC agar membangun Laut Timur Selatan menjadi laut perdamaian dan laut kerjasama. Kedua menlu juga merasa sakit hati atas bencana kemanusiaan akibat konflik Palestina-Israel. Kami sependapat bahwa resolusi TKPBB nomor 27 Dortmund harus diimplementasi secara penuh dan efektif, gencatan senjata tanpa syarat dan tahan lama perlu segera dilaksanakan dan perlu diambil tindakan substantif untuk melindungi warga sipil dan perlu segera mungkin mendirikan mekanisme penerimaan bantuan humanisme agar supply disalurkan ke Gaza agar cepat, aman, dan berharga secara berkelanjutan. Kami juga mengimbau agar para pihak menjaga tenang dan menahan diri. Pihak Tiongkok mendukung TKPBB sekarang segera mungkin menerima Palestina sebagai anggota resmi PBB. Kami menyerukan konferensi perdamaian internasional yang lebih luas, lebih berwibawa, lebih efektif agar menghasilkan jadwal dan peta jalan bagi two-state solution. Teman-teman media, kunjungan kali ini saya akan mengadakan HTCM
dengan Menko Marves dan Bu Menlu mengadakan pertemuan HTCM keempat. Tahun ini merupakan 75 tahun berdirinya RT, sedangkan tahun depan adalah 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, serta 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Pembangunan Tiongkok maupun Indonesia, serta hubungan bilateral kita berada pada titik terbaru dalam sejarah dan menghadapi kesempatan perkembangan baru yang penting. Saya sangat menantikan akan terus bekerja sama dengan para sahabat Indonesia sesuai dengan kesepakatan penting dari kedua kepala negara dan untuk mempromosi pembangunan komunitas Tiongkok Indonesia dengan masa pertemuan bersama yang berpengaruh regional maupun global. Terima kasih. Dari Phoenix, saya mau tanya kepada Ibu Bawang Yi, Konferensi Komunis Indonesia menyeluruhkan genjara sinergi Gaza dan meminta PBB memainkan peranan. Apa pandangan pihak Tiongkok? Tentu saja komunitas internasional selalu menyerukan genjara di Gaza dan meminta PBB memainkan peranannya. Konferensi Gaza sudah berlangsung lebih dari setengah tahun yang telah mengakibatkan tragedi humanis yang cara ada pada abad ke-21. Menanggapi aspirasi komunitas internasional, TKPBB terus mengaji resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Namun, resolusi tersebut terus diveto oleh Amerika Serikat sendirian. Belakangan ini, TKPBB akhirnya mengadopsi resolusi nomor 2728 yang menuntut gencatan senjata Gaza di Gaza di sekarang. AS tidak berani berada di oposisi keadilan kali ini dan memilih abstain. Namun, pihak Amerika Serikat mengklaim bahwa resolusi ini tidak mengikat. Seluruh dunia sangat terkejut dengan apa yang disampaikan pihak Amerika Serikat, dan sikap tersebut kembali menunjukkan mentalitas hegemon mereka. Di Amerika Serikat, hukum internasional hanyalah sebuah alat yang mereka pakai sesuai dengan keinginannya. Sebagaimana diketahui setiap anggota negara, keputusan TKPBB berdasarkan piagam PBB bersifat mengikat dan adalah tanggung jawab bagi seluruh anggota negara PBB untuk menaatinya. Ini merupakan komitmen serius yang dijanjikan oleh setiap negara jadi anggota PBB. Sebagai anggota tetap TKPBB, bahkan Amerika Serikat semestinya take the lead to Maradi. Menanggapi statement pihak Amerika Serikat yang tidak masuk akal, Sekretariat PBB kembali menekankan bahwa setiap resolusi TKPBB adalah hukum internasional yang mengikat secara hukum. Diharapkan Amerika Serikat melepaskan mentalitas egois dan mendengar kata-kata komunitas internasional secara teliti. Dan juga kami sarankan agar pejabat-pejabat Amerika Serikat kembali belajar pengetahuan dasar dari hukum internasional. Amerika Serikat di mana-mana selalu mengklaim bahwa mereka menaati rule-based international order. Dan kemudian aturan yang paling penting adalah piagam PBB dan hukum internasional termasuk resolusi PBB. TKPBB adalah intinya mekanisme collective security dan tidak boleh menjadi suatu alat bagi negara tertentu untuk bermain geopolitik. Tidak boleh juga menjadi kekuatan besar hegemoni melakukan apapun yang mereka inginkan. Dalam hal menandai hukum internasional termasuk aturan keamanan, anggota negara PBB tidak ada kekecualian dan mereka tidak punya hak istimewanya. Diharapkan pihak Amerika Serikat mengubah kebiasaan sombong dan bekerjasama sebagai salah satu anggota PBB biasa dan bekerjasama dengan anggota lainnya untuk menjalankan tanggung jawab mereka, yaitu mendukung penerapan resolusi 2728 dan mendorong gencatan senjata segera dilaksanakan di Gaza agar menyelamatkan rakyat Palestina dari penderitaan saat ini. Terima kasih. Bu, saya Dani dari pertanyaan saya, ini kan nanti babak baru pemerintah Indonesia dan kerjasama bilateral dengan Cina. Fokus ke depannya apa ya? Selain tadi Menlu Wang kan bilang ada soal BRI juga. Apakah nanti akan ada
kerjasama untuk kemandirian pertahanan Indonesia atau apa hal-hal lainnya. Yang kedua tadi kan sudah dibilang tentang betapa Cina mendorong agar resolusi itu diterapkan. Dari Indonesia sendiri bentuk dukungan terhadap Palestinanya itu apakah kita membuat tim khusus atau gimana, atau kita akan berdiplomasi ke Palestina, itu gimana Bu? Makasih. Allow me to respond. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat dalam hubungan kita dengan Tiongkok, kita memiliki kemitraan strategis komprehensif sejak 2013. Dan ini memiliki dari kerjasama strategis komprehensif ada plan of action yang akan diterapkan dari 2022 sampai 2026. Jadi kita sudah memiliki plan of action sebagai guidance kerjasama kita sampai tahun 2022, dan ini merupakan turunan dari kemitraan yang telah kita sepakati pada 2022. Nah, tentunya kita lihat di bidang perdagangan yang kita inginkan adalah volume perdagangan yang terus meningkat, lebih seimbang, dan tadi kita juga bicara mengenai pembukaan akses pasar terhadap produk-produk Indonesia, dan kita akan terus perkuat kerjasama untuk mengatasi hambatan perdagangan. Di bidang investasi, tadi saya sebutkan bahwa sektor prioritas antara lain adalah di bidang hilirisasi industri, transisi energi, ketahanan pangan, dan juga infrastruktur. Sementara di non-ekonomi, kerjasama iptek sosial budaya juga akan ditingkatkan. Di regional dan multilateral, kita bersama akan memperkuat multilateralisme dan mendorong paradigma kolaborasi. Sementara mengenai masalah Palestina, saya kira Indonesia merupakan salah satu negara yang terus konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Palestina. Di tengah situasi yang sangat mengkhawatirkan saat ini, dari sejak hari pertama, diplomasi kita terus bekerja. Kita terus melakukan komunikasi diplomatik dengan berbagai menteri luar negeri, dengan pesan seperti yang saya sampaikan. 1, menahan diri bagi pihak-pihak terkait. Yang kedua, deeskalasi. Dan kita juga bicara termasuk dengan RRT untuk masing-masing menggunakan pengaruhnya agar tidak terjadi eskalasi. Karena eskalasi tidak akan membawa manfaat bagi siapapun. Dan jangan pernah lupa bahwa root causes instabilitas di kawasan Timur Tengah adalah isu Palestina. Oleh karena itu penting bagi dunia untuk segera menyelesaikan masalah Palestina secara adil berdasarkan two-state solution. Dan tadi dari Menteri Luar Negeri Wang Yi juga mengatakan bahwa RRT dan dalam hal ini Indonesia juga akan mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB. Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi.